Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membahas mengenai chapter 3 yaitu Long Term Financial Planning and Growth. Di dalam chapter 3 ini kita akan membahas beberapa cara untuk mendapatkan modal dari external financing. Dan kita akan membahas juga tentang IFN dan IGR dan sebagainya nanti. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari external financing dulu. Jadi external financing itu segala jenis pendanaan yang bersumber dari luar perusahaan. Di dalam external financing ini, perusahaan sangat berpotensi untuk mendapat pendanaan dalam jumlah besar, tidak terbatas seperti halnya jika mengandalkan pendanaan internal. Jadi kalau pendanaan internal kan kayak stakeholder-nya masing-masing partner-partner menanamkan modal-modalnya. Jadi kalau di external financing itu kita mendapatkan bantuan dari pihak eksternal dalam hal pendanaan untuk bisnis kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari external financing sendiri. Keuntungannya itu jumlahnya tidak terbatas. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan modal dari perusahaan-perusahaan seperti venture capital atau equity financing maupun bank meminjam di bank, itu jumlahnya itu tidak terbatas. Lalu motivasi usahanya tinggi karena kita mengambil peminjaman pendanaan di luar dari internal financing, kita akan membuat motivasi kita tuh jadi lebih tinggi gitu loh. Terus lebih cepat mendapatkannya karena kalau di external financing itu kan kita nggak harus berusaha modal sendiri atau internal. Lalu ada kerugian-kerugian di dalam external financing sendiri. Yang pertama itu pasti dikenakan biaya atau bunga tambahan. Lalu yang kedua harus dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Apabila tidak dikembalikan pasti akan ada penaltinya. Dan yang ketiga itu menjadi beban moral karena harus segera dibayar dan harus tepat waktu dalam pengembaliannya. Nah, ada beberapa sumber external financing sendiri. Yang pertama itu equity financing. Jadi equity financing itu merupakan pendanaan modal yang didapatkan melalui penjualan ekuitas atau kepemilikan saham perusahaan yang melibatkan pihak luar perusahaan. Di dalam hal ini, perusahaan yang membutuhkan modal dalam skala besar akan menjual sebagian sahamnya kepada pihak lain atau pemodal atau yang kita sebut biasanya investor, yang membuat investor itu dapat memiliki hak bersuara di dalam perusahaan. Lalu next ada venture capital. Venture capital atau modal ventura di Indonesia itu merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha. Jadi dalam jangka waktu tertentu tuh kita berpartner sama perusahaan venture capital. Jadi di visi sendiri itu, visinya akan berinvestasi pada perusahaan kecil. Umumnya itu startup yang memiliki prospek bisnis potensial untuk membantu startup tersebut naik level. Nah, pada umumnya venture capital ini bukan milik perorangan. Jadi ada gabungan dari beberapa pihak. Pihak ini dinamakan limited partners. Jadi limited partner itu diisi oleh kalangan konglomerat, investor kaya raya maupun lembaga keuangan. Contoh dari venture capital ini yang paling kuat menurut saya di Indonesia sendiri itu East Venture. Jadi East Venture ini merupakan visi pertama yang merintis di Indonesia. Yang dia danai itu sebagian besar tuh perusahaan-perusahaan yang sudah unicorn seperti Tokopedia dan Traveloka. Lalu ada pinjaman bank. Pinjaman jadi merupakan suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. Nah, ada kesepakatan pinjaman. Jadi debiturnya itu harus diwajibkan untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu. Contoh pinjaman bank itu ya pinjaman dari Bank BRI kepada nasabahnya atau BCA dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai rumus-rumus. Jadi di dalam chapter 3 ini kita akan menghitung rumus external financing needed atau EFN.
cara menghitung EFN sendiri itu total aset dikurangi total debt dan ekuitasnya. Ada rumus-rumus yang menjadi alternatif lain sebagai berikut. Dan ada yang dinamakan internal growth rate. Jadi IGR ini merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai tanpa pembiayaan eksternal dalam bentuk apapun. Cara menghitungnya itu IGR sama dengan ROA atau return on asset dikali B, retention ratio, dibagi 1 min ROA dikali B. Untuk lebih jelasnya, ROA itu dihitung dengan cara membagi net income dengan total aset. Dan retention ratio dapat dari additional to retained earnings dibagi dengan net income. Lalu ada sustainable growth rate. Jadi sustainable growth rate ini merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai tanpa pembiayaan ekuitas eksternal dengan tetap mempertahankan rasio ekuitas utang yang konstan. Jadi cara menghitung SGR ini ROE dikali B dibagi 1 min ROE dikali B. ROE itu di sini stands for return on equity. ROE itu didapatkan dengan membagi net income dibagi total equity. Dan retention ratio didapatkan dari additional to retained earnings dibagi net income. Setelah ini kalian diminta untuk review problems di halaman yang ada di modul. Tolong dikerjakan ya teman-teman, akan menjadi tugas kalian sebagai pertemuan kita yang kedua. Terima kasih teman-teman.